Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Daegun Family. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan mengikuti sebahagian sesi, yaitu undangan ya dari Pendis Kemenag, yaitu tertanggal 27 Oktober 2020, yaitu undangannya adalah seminar online dengan tema Injeksi Computational Thinking di Madrasah ya, secara webinar melalui aplikasi Zoom, yaitu sekarang nih Senin tanggal 2 November 2020 dari jam 8.30 sampai selesai. Atau bisa juga ini kita menyaksikan lewat YouTube secara live, yaitu IAIN Salatiga Channel. Nah, ini undangannya ya, dimohon saudara dapat mengikuti pengarahan Menteri Agama dengan menghadirkan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pendidikan Madrasah, serta menghadirkan pengawas madrasah, kepala madrasah, dan seluruh guru MI, MTS, dan MA melalui live YouTube. Nah, kita coba sekarang ya membuka live YouTube-nya. Nah, di sini ada ya, kita ketikkan saja Salatiga ya, IAIN Salatiga Channel. Nah, kita subscribe dulu ya, klik. Nah ini ada tulisannya ya, webinar Injeksi Computational Thinking di Madrasah. Nah, ini yang mengikuti nih 2,7 ribu sedang menonton. Kita ikut nonton saja sekarang. Umar MA. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Ibu Dr. Inggris, Bapak Adi Mulyanto, dan Bapak Munajat PhD. Yang kami hormati para Kepala Kanwil Provinsi se-Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu pengawas madrasah, kepala madrasah, guru-guru madrasah seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Menteri ya, Menteri Agama yang barusan. Untuk kita semua, perkenankan saya Muslimah Susilayati sebagai pemandu acara pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin pada kegiatan webinar Injeksi Computational Thinking di Madrasah, kerjasama antara Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Mengawali acara, marilah kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Nah, kita harus berdiri ya teman-teman. Kita tulis saja sebelum ini ya, kehadiran. Aku berdiri dari pandu ibu, Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sambil menunggu kita mengisi ini ya, MTS Al-Fadilah Bumbulang Garut Jawa Barat hadir, absen. Kami hormati. Nah ini ada ya. Marilah kita ikuti bersama. Marilah kita ikuti bersama pengarahan dan pembukaan acara webinar secara resmi oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fakhrul Razi, dipersilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para penjabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama. Yang saya hormati para kepala madrasah, pengawas madrasah, dan guru madrasah yang saya muliakan, serta anak-anakku, siswa-siswi madrasah, semua yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Tama-tama, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini. Dalam situasi sekarang tentu saja nikmat utama adalah nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, meskipun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Salawat dan salam tidak pernah lupa kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Mengawali sambutan ini, saya ingin terlebih dahulu mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Didiklah anak-anakmu, karena sesungguhnya mereka akan hidup di zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Saya ulangi, didiklah anak-anakmu, karena sesungguhnya mereka akan hidup di zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Ada juga pernyataan menarik dari salah seorang pejabat Kementerian Pendidikan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa hari ini kita menyiapkan para siswa untuk memasuki dunia kerja yang belum tercipta dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan yang juga belum diketahui. Dua pernyataan di atas menyiratkan sebuah pesan dan inspirasi penting bahwa pendidikan harus mutlak berorientasi pada masa depan. Pendidikan hakikatnya bukan untuk memenuhi kebutuhan para orang tua sekarang, tetapi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan masa depan anak-anak didik kita. Filosofi ini saya kira harus betul-betul kita perhatikan dan pegang teguh dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus ramah anak. Kita masih menghadapi permasalahan mutu pembelajaran yang membutuhkan perhatian serius. Meskipun telah terjadi kemajuan penting dalam bidang akses pendidikan yang lebih baik, tetapi kita harus akui bahwa sistem pendidikan nasional kita secara umum belum mampu meningkatkan mutu dan daya saing lulusan secara signifikan. Hal ini setidaknya dapat diukur melalui hasil penilaian internasional seperti Program for International Student Assessment atau biasa disebut dengan PISA, di mana pada tahun 2018 Indonesia masih menduduki urutan 74 dari 79 negara. Saya ulangi, urutan ke-74 dari 79 negara. Dalam kaitan ini saya sangat senang dan menyambut baik penyelenggaraan kegiatan webinar ini. Tema yang diangkat dalam webinar ini sangat relevan dan sesuai dengan harapan dan tantangan di atas tadi, yaitu bagaimana kebijakan pendidikan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan masa depan anak melalui injeksi computational thinking. Dalam kurikulum di madrasah, yaitu dengan melalui penerapan computational thinking tersebut, saya punya harapan besar hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kompetensi pembelajaran dan percepatan peningkatan skor hasil PISA di tahun mendatang.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saat ini kita memasuki era revolusi industri 4.0, di mana ada pergeseran kebutuhan profil kompetensi yang dulu dengan kebutuhan kompetensi anak-anak kita sekarang dan nanti. Anak-anak kita yang saat ini belajar di madrasah membutuhkan kompetensi abad 21, bukan kompetensi yang pernah kita pelajari dulu. Revolusi industri 4.0 juga membawa implikasi terhadap disrupsi jenis dan bentuk profesi di masa depan. Banyak ahli memprediksi bahwa di masa mendatang akan ada banyak profesi pekerjaan yang hilang atau tidak lagi dibutuhkan, dan akan lahir jenis dan bentuk profesi baru yang mungkin belum kita kenal. Banyak pekerjaan mungkin akan tergantikan oleh robot. Inilah tantangan dunia pendidikan kita saat ini. Oleh karena itu, melalui momentum webinar ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan harapan. Pertama, saya berharap pendidikan harus mampu membekali siswa dengan kemampuan untuk mengatur, memerintahkan, dan menguasai robot, bukan malah sebaliknya manusia yang diatur dan dikuasai oleh robot. Kedua, saatnya kita mulai merubah mindset dan orientasi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada formalitas administratif saja, seperti ijazah, gelar, piagam, dan sebagainya, tapi orientasi pendidikan harus benar-benar ditujukan untuk mengukur kompetensi dan skills. Siswa berprestasi bukan lagi diukur hanya oleh beberapa banyak piagam dan nilai ijazah yang diperoleh, tetapi diukur dari kompetensi dan skill yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan prediksi salah seorang guru besar dan peneliti bidang artificial intelligence dan robotik bernama Profesor Pitoyo Peter Hartono, bahwa dalam 4-5 tahun ke depan akan banyak pekerjaan yang tergantikan oleh artificial intelligence dan robot yang tidak mempunyai gelar dan ijazah, tetapi robot tersebut tentu sangat pintar dan mempunyai skill. Ketiga, kemampuan dasar tentang logika, tentang kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang baik, kemampuan dasar matematika dan ilmu alam sangatlah penting. Pesatnya kemajuan teknologi artificial intelligence dan robotik saat ini tidak mungkin dapat dikendalikan jika kita tidak mempunyai kemampuan dasar yang dibutuhkan. Dalam konteks inilah, kebutuhan terhadap penguasaan computational thinking bagi anak didik kita merupakan sebuah keniscayaan dan tuntutan zaman yang tidak bisa terhindarkan jika kita ingin mereka tetap survive di masa mendatang. Inilah beberapa poin yang perlu mendapatkan koreksi dan perhatian serius kita semua dalam menyiapkan dan merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih ramah terhadap kebutuhan anak yang berorientasi pada masa depan. Jangan berpikir everything is okay. Ada banyak tantangan dunia pendidikan yang harus terus kita pikirkan dan kita carikan solusi. Saya berpesan kepada anak-anakku, siswa-siswi madrasah dan para guru, agar kita tidak hanya puas menjadi penonton dan penikmat teknologi, tapi kita harus juga menjadi pemain teknologi artificial intelligence dan robotik abad 21. Kita punya kewajiban untuk mengendalikan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang nyaris bebas nilai tersebut dengan landasan nilai-nilai agama. Inilah tantangan anak-anakku, siswa-siswi madrasah, agar mampu mengintegrasikan antara iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan imtak, iman dan takwa, secara seimbang dan proporsional. Akhirnya senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar injeksi computational thinking di madrasah ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Menteri Agama yang telah berkenan memberikan pengarahan sekaligus membuka acara secara resmi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani MC, dipersilahkan. Mangga, Prof. Dhani. Berarti dari Sunda nih ya. Kalau bilang mangga berarti dari Sunda nih Pak Ali Ramdhani. Teman-teman, ini belum muncul, kita tunggu saja. Kita tunggu Prof. Dhani untuk memberikan sambutannya. Siap Bu, ditunggulah. Oke, terima kasih baru. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fakhur Razi, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama, para kepala madrasah, pengawas madrasah, guru madrasah yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber webinar injeksi computational thinking di madrasah, guru kita bersama Ibu Inge, Ibu Inggriani Lim, Bapak Adi Mulyono, Kanda dan Mas Munajat. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan menjadi narasumber pada agenda ini sebagai sebuah upaya terobosan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mewujudkan pendidikan Islam yang lebih maju. Tidak lupa yang saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Ada beberapa hal penting yang saya kira perlu kita beri aksentuasi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, bahwa pada hari ini kita menghadapi sebuah dinamika kekinian di mana banyak orang yang menyebut sebagai revolusi industri 4.0 dan atau society 5.0 yang tentu saja memberikan implikasi atas persaingan dunia yang semakin ketat dan kompetitif. Banyak aspek yang membuat serba tidak bisa terprediksi masa depan kita, ditambah lagi dengan kehadiran pandemi COVID-19 telah membuat buyar peta persaingan yang telah kita alami bersama. Namun demikian, ketika kita menghadapi dinamika yang sedemikian kompleks dan tentu saja pelik, dalam menghadapi persaingan tersebut tentu saja ada sebuah kunci utama di dalam menghadapi persaingan tersebut. Kata kuncinya adalah pengembangan sumber daya manusia. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang kuat, strategi dan modal untuk memenangkan persaingan akan menjadi rapuh dan lemah. Terkait dengan kondisi SDM saat ini, Indonesia masih harus banyak belajar dan berbenah. Saya kira itu yang kita bisa pahami dari apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Beliau menyampaikan bahwa salah satu indikator yang sering digunakan sebagai tolak ukur internasional di bidang pendidikan adalah skor PISA, Program of International Score Assessment. Ranking PISA kita masih berada pada lapis-lapis tebal. Dan dari titik inilah kemudian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama membuat proyeksi ke depan untuk kemudian berbenah, dan salah satu target jangka pendeknya adalah meningkatkan nilai PISA Indonesia, khususnya tentu saja untuk siswa-siswa madrasah. Kita berkeinginan untuk mewujudkan madrasah yang hebat dan martabat melalui peningkatan kapasitas siswa-siswa kita di madrasah. Dan target jangka panjangnya adalah menuju SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi di tingkat dunia, bagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Salah satu program yang akan diintensifkan ketika kita mencoba membaca masa depan, bahwa dalam perspektif kita, dunia digital akan
menjadi bagian penting dalam proses peradaban manusia, maka kita akan mengintensifkan, menggenjot SDM di madrasah dengan menghadirkan sebuah kompetensi mengenai computational thinking yang kemudian dihadirkan di madrasah-madrasah di Indonesia. Keinginan besar kita adalah menyiapkan anak-anak pemilik masa depan yang tentu saja harus mereka mampu menari bersama dinamika zamannya, mampu berdialog bersama zamannya, dan ketika itu kita meramalkan bahwa mereka akan berhadapan dengan dunia digital. Kemampuan dalam computational thinking adalah kemampuan yang elementer dan tentu saja harus diperkenalkan sejak dini, di samping nilai-nilai keagamaan yang tentu saja menjadi ciri khas dari setiap madrasah. Karena itu webinar nasional pada hari ini, hari Senin tanggal 2 November 2020, saya kira hanyalah salah satu bentuk tahapan awal untuk mengimplementasikan dan menginjeksikan computational thinking di madrasah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memperoleh tempat di madrasah, karena kami yakin kita semua berharap siswa-siswa kita akan mampu menghadapi masa depan yang penuh dengan dinamika-dinamika tadi. Computational thinking atau CT adalah sebuah pola untuk menanamkan dan membentuk pola berpikir serta berperilaku siswa yang memiliki empat kata kunci, yaitu solutif, efektif, efisien, dan optimum. Dalam computational thinking, siswa dilatih untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari, dan tentu saja model penyajian yang telah dicobakan ini adalah model penyajian yang menarik dan tidak membosankan. Izinkan saya memberikan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bebras Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba terdepan dalam mempromosikan computational thinking di Indonesia. Dan alhamdulillah pada saat ini ada beberapa cabang atau biro Bebras di PTKIN, ada di IIN Salatiga, UIN Bandung, UIN Makassar, dan ke depan kita rencanakan akan berdiri biro-biro Bebras lain di PTKIN seluruh Indonesia, dan mereka insya Allah akan menjadi penggerak injeksi computational thinking di madrasah dan di pesantren. Bapak Menteri yang saya hormati dan Bapak Ibu yang saya banggakan, tujuan kami untuk dalam pelaksanaan implementasi injeksi computational thinking ini memiliki 3 target utama. Yang pertama adalah menyiapkan siswa madrasah yang berpikir dan berperilaku solutif, efektif, efisien, dan optimum. Yang kedua, membekali siswa-siswa madrasah dengan bekal skill utama di dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan atau society 5.0. Era yang serba digital, penggunaan internet menjadi bagian dari pola kehidupan dan komputer menjadi bagian teman hidup. Oleh karena itu, mau tidak mau siswa madrasah harus menguasai pola berpikir seperti komputer untuk kemudian mengendalikan komputer sebagai bagian dari cara hidupnya. Dan yang ketiga, tentu saja kita ingin membekali para guru dan siswa tentang high order thinking skill atau HOTS yang merupakan konsep yang merupakan kunci utama dari latihan computational thinking. Kami telah memulai berbagai program untuk merangsang siswa untuk berpikir kritis dan solutif, seperti Akademi Madrasah Digital yang merupakan latihan siswa untuk menghadapi prototipe solusi dari persoalan yang dihadapi pada masyarakat sekitar. Dan kemudian juga kita melakukan kompetisi sains madrasah di mana siswa akan menyelesaikan soal-soal sains yang terintegrasi dengan ilmu keislaman dan tentu saja ilmu robotika. Robotika juga menjadi bagian penting di mana kita juga melakukan aktivitas atau program Madrasah Robotik Competition sebagai sebuah tantangan agar siswa-siswa kita mampu melakukan coding pada satu sisi dan melakukan perancangan robotika. Inti yang ingin kita kembangkan melalui injeksi ini adalah membekali siswa kita agar kemudian mereka menjadi pemilik masa depan. Dan pemilik masa depan seperti yang kita yakini bersama adalah mereka yang mampu melakukan dialektika dengan dinamika zamannya, menemukan titik-titik konvergensi, dan mereka menguasai teknologi sebagai bagian dari proses hidupnya.
Saya kira demikian sambutan dari saya. Terima kasih dan apresiasi luar biasa buat Direktorat SKK Madrasah yang telah menginisiasi, menangkap tantangan ke depan dan kemudian memberikan salah satu solusi yang dalam pandangan saya adalah solusi yang tepat dengan menginjeksikan computational thinking di madrasah. Sehingga kita berharap computational thinking ini merupakan salah satu rute utama untuk mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kami haturkan kepada Bapak Dirut Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia atas sambutannya. Hal ini akan semakin menambah semangat bagi para peserta untuk menjadikan madrasah hebat bermartabat. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan pada pagi hari ini. Rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Selanjutnya dari saya, kami haturkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sama-sama Bu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah teman-teman semuanya, barusan pembukaan dari Bapak Menteri Agama dan Bapak Dirjen Pendidikan Madrasah Islam, yaitu dalam rangka acara webinar injeksi computational thinking di madrasah. Dan nanti dilanjut lagi mudah-mudahan yaitu dengan pemateri-pematerinya yang sesuai dengan surat edarannya. Dicukupkan sekian dulu, nanti disambung lagi mudah-mudahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.